Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan diberikan rizki yang melimpah. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik. Menurut Vernon van Dijk, pendekatan adalah kriteria untuk menyeleksi masalah data yang relevan. Pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah, dan menentukan data mana yang akan diteliti serta data yang mana yang akan dikesampingkan. Pendekatan legal institusional. Pendekatan ini mulai berkembang pada abad ke-19, menjadikan negara sebagai fokus pokok kajiannya, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan ini juga bersifat normatif, yaitu sesuai dengan standar tertentu dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi barat. Contoh dari pendekatan legal institusional adalah Ilmu Negara oleh Cranenburg dan The Web of Government oleh McIver. Pendekatan perilaku. Pendekatan ini berkembang di Amerika sekitar tahun 1950 setelah Perang Dunia II. Menilai bahwa politik harus mengamati proses. Karena itu fokus kajiannya adalah perilaku manusia sebagai sebuah gejala yang dapat diamati. Cakupannya bukan hanya perilaku seseorang tetapi juga kesatuan-kesatuan atau kelompok yang lebih besar. Seperti ormas, elit, gerakan, dan masyarakat politik. Pendekatan perilaku melahirkan teori sistem politik. Pendekatan neo-Marxis. Fokus dalam pendekatan ini adalah kekuasaan dan konflik yang terjadi dalam negara. Konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting yang mendorong perkembangan masyarakat. Tidak lagi memandang konflik kelas antara borjuis dan proletar. Neo-Marxisme percaya bahwa kolonialisme membawa kemajuan dalam bidang layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik, dan akses yang lebih besar untuk mendapatkan barang. Sehingga, neo-Marxisme yang menganggap bahwa imperialisme adalah awal dari kapitalisme. Pendekatan ketergantungan. Fokus penelitiannya adalah hubungan ketergantungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Berpendapat bahwa imperialisme masih ada tetapi hadir dalam bentuk lain. Bukan lagi penjajahan langsung, tetapi kontrol secara politik dan ekonomi. Contohnya yaitu teori ketergantungan atau dependensi teori. Pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Pendekatan ini berkembang akibat pengaruh ilmu ekonomi dalam politik. Fokus kajiannya ada pada pilihan rasional manusia. Individu dianggap menjadi aktor terpenting dalam dunia politik. Sementara manusia adalah makhluk rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingan sendiri. Contohnya teori rational choice dan public choice. Pendekatan institusionalisme baru. Perbedaan dengan institusionalisme lama ialah sifatnya yang dinamis. Pendekatan ini berpandangan institusi negara dapat didesain ke arah satu tujuan tertentu. Lahirnya pendekatan ini, dipicu pendekatan behavioralis yang memandang politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa dan pemerintah. Bersifat saling mempengaruhi, perilaku aktor membentuk institusi, namun institusi juga mempengaruhi aktor. Dinamika politik di DPR dalam pembuatan undang-undang adalah fenomena yang cocok jika dielaborasi dengan pendekatan ini. Mari lanjutkan diskusinya di grup WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yudi Krisno Wicaksono, MIP.